Selamat sore wadah pelayanan laki-laki sektor Ora et Labora yang diberkati Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Baiklah, kita tenang dan marilah kita memulai kebaktian kita di sore ini. Untuk itu persekutuan dipersilakan berdiri dan sebagai lagu pembukaan bersama-sama kita menyanyi nyanyian Kidung Jemaat nomor 15 bait yang pertama. Berhimpun semua menghadap Tuhan. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala diganti kedamaian yang besar. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, yalah kami Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa yang selalu kami sembah melalui anak Yesus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk ada bersama-sama melakukan kebaktian wadah pelayanan laki-laki di saat ini. Ya Tuhan, kiranya kebaktian yang kami laksanakan mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya mau terjadi atas tuntunan Roh Allah sendiri. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persekutuan dipersilahkan duduk kembali. Di saat ini kita akan bersama-sama bermazmur puji-pujian bagi Tuhan yang terdapat dalam kitab Mazmur pasal 121. Secara berbalas-balasan kita baca dari ayat yang pertama dan berakhir pada ayat yang ke-8. Mazmur pasal 121. Secara berbalas-balasan kita baca dari ayat yang pertama sampai 8. Saya membacakan ayat yang ganjil, persekutuan membacakan ayat yang genap. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Untuk merespon Mazmur puji-pujian bersama-sama kita menyanyi nyanyian Kidung Jemaat nomor 13 bait yang pertama. Allah Bapa Tuhan. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Persekutuan wadah laki-laki yang diberkati Tuhan, di saat ini kita akan membaca serta mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab di sore ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, yakni kitab Yesaya pasal 36. Kita baca dari ayat yang pertama dan berakhir pada ayat yang ke-10. Yesaya pasal 36,
Kita baca dari ayat yang pertama dan berakhir pada ayat yang ke-10. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, lewat kebaktian di sore ini kami akan membaca serta mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Tetapi sebelum itu Tuhan, kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu atas kehidupan kami, sehingga kami tidak hanya membaca dan mendengarkan pemberitaan firman-Mu ini, tapi kami mau melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Kitab Yesaya pasal 36, kita baca dari ayat yang pertama dan berakhir pada ayat yang ke-10. Yang berjudul Yerusalem dikepung oleh Sanherib. Maka dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib, Raja Asyur, menyerang segala kota berkebun negeri Yehuda lalu merebutnya. Raja Asyur mengutus juru minuman anggur di Lakis, Yerusalem kepada Raja Hizkia disertai suatu tentara yang besar. Ia mengambil tempat dekat saluran Noah atas di jalan raya pada padang tukang penatu. Keluarlah mendapatkan dia Eliakim bin Hilkiah kepada istana dan Sebna panitera negara serta Yoa bin Asaf bendahara negara. Lalu berkatalah juru minuman agung kepada mereka, baiklah katakan kepada Hizkia, beginilah kata Raja Agung, Raja Asyur, kepercayaan macam apakah yang kau pegang ini? Kau kira bahwa makanya cacapan bibir saja dapat merupakan rencana yang kuatan untuk menyerang. Sekarang kepada siapa engkau berharap? Maka engkau mendekat terhadap aku. Sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai itu, yaitu Mesir, yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Begitulah keadaan Firaun, Raja Mesir, bagi semua orang yang berharap kepadanya. Dan apabila engkau berkata kepadaku, kami berharap kepada Tuhan Allah kami, bukankah Dia itu yang bukit-bukit pengorbanannya dan mezbah-mezbahnya telah dijauhkan oleh Hizkia sambil berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, di depan mezbah inilah kami harus sujud menyembah. Maka sekarang baiklah bertarung dengan tuanku Raja Asyur. Aku akan memberikan 2.000 ekor kuda kepadamu jika engkau sanggup memberikan dari pihakmu orang-orang yang mengendarainya. Bagaimanakah mungkin engkau memukul mundur satu orang perwira tuanku yang paling kecil, padahal engkau berharap kepada Mesir dalam hal kereta dan orang-orang berkuda. Sekarang pun, adakah di luar kehendak Tuhan aku maju melawan negeri ini untuk memusnahkannya? Tuhan telah berfirman kepadaku, majulah menyerang negeri itu dan musnahkanlah itu. Demikianlah firman Tuhan. Alangkah berbahagia apabila kita tidak hanya mendengar, namun kita mau melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Persekutuan wadah pelayanan laki-laki sektor Ora et Labora yang diberkati Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk ada bersama-sama dalam kebaktian ini. Dan meskipun kita masih ada dalam kondisi pandemi COVID-19 yang semakin hari semakin meningkat, tapi percayalah bahwa tangan Tuhan selalu menolong kita, sehingga melalui itu
Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku menurunkan tema bulanan yaitu keluarga sebagai basis pembinaan umat dan tema mingguan untuk sama-sama kita renungkan dalam satu minggu yaitu menjadi keluarga yang berharap kepada Tuhan. Persekutuan laki-laki yang diberkati Tuhan, setiap keluarga pasti memiliki pengalaman yang berbeda ketika menghadapi berbagai permasalahan hidup yang ia alami. Ada yang menghadapi permasalahan hidup dengan mengandalkan kemampuan diri sendiri. Ada juga yang menghadapi permasalahan dengan mengandalkan pengetahuan dan kemampuan ekonomi. Akibatnya ialah Tuhan dilupakan. Ini yang sering nampak dalam sikap kita, yaitu kita tidak pernah berdoa dan memohon pertolongan dari Tuhan. Tetapi ada juga keluarga yang berupaya untuk menghadapi dan mengatasi masalah kehidupan mereka dengan mengharapkan pertolongan dari Tuhan. Ini nampak dalam sikap hidup yang selalu berdoa dan menyerahkan hidup terkhususnya keluarga bagi Tuhan. Keluarga yang mengharapkan Tuhan di dalam permasalahan hidup, keluarga yang selalu melibatkan Tuhan di dalam permasalahan hidupnya, nampak dalam bacaan kita saat ini, yaitu Yesaya 36 pasal 1-10. Bacaan ini menjelaskan tentang keteguhan hati Raja Hizkia menghadapi ancaman dari Raja Asyur. Hizkia memiliki keyakinan bahwa betapapun hebatnya Raja Asyur dan pasukannya, tetapi kalau Tuhan berpihak kepada umat Israel, maka Asyur tidak bisa mengalahkan Israel. Persekutuan wadah laki-laki yang diberkati Tuhan, keyakinan inilah yang dipegang oleh Hizkia ini didasarkan pada pengalaman sejarah umat Israel, yang mana mereka sebagai orang asing di negeri Mesir dan bangsa yang lemah menghadapi bangsa-bangsa yang besar. Namun apa yang terjadi? Ternyata mereka dimenangkan oleh Tuhan. Dan melalui pengalaman Hizkia ini yang membentuk sikapnya menghadapi ancaman Raja Asyur. Hizkia tidak mengandalkan kekuatan dirinya sendiri dan Mesir menjadi pertolongan mereka. Tetapi Hizkia mengandalkan dan mengharapkan pertolongan dari Tuhan. Dan inilah yang seharusnya dipegang sebagai laki-laki gereja Protestan Maluku. Kita belajar dari Raja Hizkia. Walaupun dia adalah seorang pemimpin, tetapi dia tidak pernah melupakan Tuhan. Tetapi sebaliknya, dia takut kepada Allah yang Maha Kuasa, maka ia menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Kisah dari Raja Hizkia menginspirasi kita sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin dalam keluarga untuk tetap takut serta taat kepada Allah. Dan takut kepada Allah berarti kita berusaha untuk menjaga keluarga kita dengan terus berharap kepada Tuhan. Kita semua sementara menghadapi persoalan yang pelik, yakni pandemi virus corona yang tidak tahu sampai kapan akan berakhir. Kendati pun demikian, pengalaman hidup kita bersama menghadapi pandemi COVID-19, terkhususnya varian Delta, mengajarkan kepada kita semua sebagai laki-laki gereja Protestan Maluku bahwa kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri dan segala kepintaran kita. Tetapi kita harus mengandalkan Tuhan. Kita percaya bahwa
Bila Tuhan menyertai kita dan kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita akan diselamatkan dari ancaman pandemi COVID-19. Namun apa yang dimaksudkan dengan kita hidup sesuai kehendak Tuhan? Dengan cara kita menaati protokol kesehatan, kita tetap menggunakan masker dimanapun kita berada. Ini adalah upaya di mana kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Persekutuan laki-laki yang diberkati Tuhan. Mengandalkan dan mengharapkan Tuhan tidak berarti bahwa sebagai laki-laki GPM kita hanya berdiam diri dan menantikan pertolongan dari Tuhan. Sebab Tuhan menyertai kita melalui firman dan roh-Nya sehingga memberikan kepada kita hikmat untuk bagaimana menjalani hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19. Firman dan roh Tuhan sebagai penuntun setiap langkah kehidupan kita. Kita yang mempercayakan diri di dalam tangan Tuhan menghadapi pandemi COVID-19. Karena itu, sebagai laki-laki Gereja Protestan Maluku, kita diminta untuk terus berharap kepada Tuhan melalui doa dan penyerahan diri, serta hidup dalam tuntunan firman dan roh. Karena firman dan roh Tuhan akan memberikan kepada kita hikmat untuk bagaimana menjaga dan merawat kehidupan kita, dan khususnya merawat kehidupan keluarga kita yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah dunia ini. Sekaligus kekuatan untuk kita tetap bertahan dan berjuang menghadapi situasi dan permasalahan hidup yang sulit. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Untuk merespon pemberitaan firman, bersama-sama kita menyanyi nyanyian Kirim Jemaat nomor 427. Kusuka menuturkan. Kusuka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Kusuka menuturkan, kusuka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Persekutuan Wadah Pelayanan Laki-laki Sektor Oraet Labora yang diberkati Tuhan, marilah kita tenang dan sama-sama kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa yang selalu kami sembah melalui anak-Mu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami selaku Persekutuan Wadah Pelayanan Laki-laki Sektor Oraet Labora datang menghampiri kekudusan dalam kebaktian di saat ini melalui rumah-rumah kami masing-masing. Seraya kami mengucap syukur kepada Tuhan atas penjagaan, berkat dan penyertaan Tuhan yang selalu Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Bapa yang selalu setia kepada kami di atas ketidaksetiaan kami. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu, terkhususnya nafas kehidupan yang sampai saat ini Tuhan masih percayakan bagi kami. Ampuni kami Bapa ketika kami melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu,
melalui perkataan, pikiran, serta perbuatan kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk memberikan dan mempercayakan kehidupan kami seutuhnya hanya kepadamu. Karena kami sadar bahwa rencana Tuhan mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Walaupun kami tidak dapat menyelami kehendak-Mu Bapa, tetapi kami yakin dan percaya bahwa rencana yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami indah pada waktunya dan pasti terbaik bagi kami Bapa. Ya Allah yang kekal kudus, kami selaku wadah pelayanan laki-laki sektor Orait Labora datang memuliakan kehidupan keluarga kami dari persekutuan wadah pelayanan laki-laki di saat ini. Dari rumah tangga yang pertama hingga rumah tangga yang terakhir. Bapa mau menyertai tiap keluarga dan tugas dan tanggung jawab, serta di mana saja yang mereka lakukan. Kiranya kehidupan keluarga mereka selalu mencerminkan kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi gumulan-gumulan khusus yang mereka naikkan kepada-Mu. Kiranya Tuhan mau dengar dan menjawab seturut kasih dan sayang. Kami berdoa bagi kepala-kepala rumah tangga yang ada pada sektor Orait Labora ini ya Tuhan. Kiranya Bapa memberkati mereka dengan tugas dan tanggung jawab mereka, baik di rumah, di tempat pekerjaan, ataupun di mana saja mereka berada. Kiranya Bapa menyertai mereka untuk selalu menjadi tiang doa dalam kehidupan keluarga mereka. Kami berdoa bagi persekutuan laki-laki gereja yang ada pada sektor Orait Labora ini, yang saat ini sedang ada dalam proses studi. Bapa kiranya memberkati mereka, memberikan hikmat dan pengetahuan dalam proses studi mereka dengan mencapai cita-cita mereka. Yang saat ini ada dalam kumpulan-kumpulan untuk mencari lapangan pekerjaan. Kiranya Bapa mau senantiasa bersama-sama dengan mereka, menyertai mereka dalam kumpulan-kumpulan hidup mereka. Kami yakin Bapa bahwa rencana Tuhan indah pada waktunya. Ya Tuhan, kami berdoa bagi pengurus wadah pelayanan laki-laki sektor Orait Labora dan majelis pendamping dalam sektor ini. Ya Tuhan, kiranya Tuhan mau memberkati mereka dalam tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan demi untuk menjalankan roda pelayanan-Mu, terkhususnya dalam jemaat ini. Kiranya hikmat dan kebijaksanaan Tuhan mau limpahkan, serta ajarlah mereka untuk melakukan tanggung jawab dengan penuh takut akan Tuhan. Berdoalah kami ya Tuhan bagi gereja kami, Gereja Protestan Maluku, terkhususnya Jemaat GPM Rehoboth, untuk menghadirkan dan memberitakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, dengan selalu mengabarkan sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan bergereja. Kami berdoa bagi Ketua Majelis Jemaat GPM Rehoboth dalam memimpin dan melayani jemaat ini. Bapa kiranya menyertai dan memberkati kehidupan beliau bersama keluarganya. Dalam tugas dan tanggung jawab, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ajarlah beliau ya Tuhan supaya melakukan tugas dan tanggung jawab dengan penuh takut akan Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa bagi pemerintah kami, mulai dari pemerintah pusat sampai kepada pemerintah-pemerintah daerah dengan segala kebijakan-kebijakan yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan mau berkati itu agar apa yang mereka programkan dapat mendatangkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Terlebih khusus bagi gugus percepatan penanganan COVID-19 di Kota Ambon. Dengan segala kebijakan yang mereka lakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Ambon ini. Bapa berkati setiap tenaga medis, petugas-petugas keamanan yang bertugas untuk membantu pemerintah dalam upaya pencegahan COVID-19. Kiranya Bapa memberkati mereka dengan setiap keluarga mereka, jaga dan lindungi keluarga mereka. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk dapat menjadi jemaat dan masyarakat yang patuh terhadap anjuran pemerintah untuk tetap melakukan disiplin protokol kesehatan 5M ya Tuhan.
Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang ada dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, terkhususnya bagi yang terdampak COVID-19. Kiranya Bapa memberikan pengharapan, semangat, dan kekuatan yang teguh bagi mereka. Bapa mau melawat dan merawat mereka, memberkati makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi, agar kiranya mereka beroleh kesembuhan daripada-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bagi pembacaan Alkitab yang boleh kami dengar bersama. Ya Tuhan, kami mengaku sungguh bahwa kami adalah manusia yang penuh keterbatasan dalam mengartikan firman-Mu. Tetapi kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu atas kehidupan kami, agar kami mampu untuk menjadi pelaku firman-Mu di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, kami berdoa bagi persembahan syukur yang boleh kami berikan dari rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati persembahan syukur kami demi perluasan pelayanan-Mu di tengah-tengah dunia, terkhususnya di Jemaat GBM Rehoboth. Inilah kami ya Tuhan, dengan doa yang kami naikkan kepadamu, tetapi bercampur salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persekutuan laki-laki yang diberkati Tuhan, dipersilakan berdiri dan sama-sama kita menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat nomor 426 bait yang pertama. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus ternyatalah ramai dan cemerlang. Saudara-saudari kekasih Tuhan, persekutuan kita tidak berakhir di kebaktian ini. Kita diutus untuk membangun dan merawat persekutuan dengan kebersamaan, dengan cara hidup saling mengasihi dan menguatkan. Untuk tugas pengutusan itu, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudus menyertai saudara-saudari hari ini dan selama-lamanya. Amin. Persekutuan dipersilakan dulu kembali. Kebaktian kita di malam ini boleh selesai. Selamat malam dan shalom. Shalom.